Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan, menerangkan atas kajian yang telah saya posting tadi saat pagi hari, yang telah saya share di beberapa room WAG, baik yang dari LHI ataupun selain daripadanya, tentang persoalan min asaris sujud yang terdapat lafaz tersebut di dalam surat Al-Fat, urutan surat nomor 48 ayat ke-29. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadar Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Amma ba'du, dan selanjutnya. Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah, waladzina ma'ahu, orang-orang yang ma'ahu mengikuti Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, yaitu kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sama muslimin. Yang dalam ayat selanjutnya tepat pada pembahasan yang saya garis bawahi, berbunyi terjemahannya, sifat-sifat mereka itu terdapat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad adalah generasi awal daripada al-Islam di kalangan para sahabat, yang merupakan sabiqunal awaluna minal muhajirin wal ansar, adalah generasi yang terbaik, sehingga Allah abadikan di dalam surat Al-Quran kalamullah. Dikatakan bahwa pengikutnya para sahabat ini adalah orang yang keras terhadap orang kafir, dan dia kasih sayang kepada sama muslim. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari keridhaan Allah, yang tanda-tanda mereka ada pada bekas sujudnya. Nah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Maka pada judul postingan yang saya share tadi pagi, berapa banyak orang-orang ini yang telah melakukan sujud. Kalau yang tidak sujud, tidak sholat, kita tidak bahas itu. Tapi yang kita bahas di sini adalah berapa banyak orang-orang yang telah melakukan sujud tetapi tidak min asaris sujud, tidak ada bekas sujudnya. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada postingan pertama bab masalah sujud, kita telah bahas secara bahasa, istilah, hadis, dan macam-macam makna tujuan yang terkandung di dalam sujud yang ada di dalam Islam, yang intinya bermuara kepada dua, yaitu sujud secara ritual sebagaimana yang kita ketahui di dalam sholat, dan sujud secara af'al, perbuatan, membawa sujudnya, mengeluarkan sujudnya dari sholat, kemudian ditegakkan di tengah masyarakatnya, selalu oriented tauhid, oriented sujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang dimaksud dengan min asari sujud yang tidak ada asalnya, bekas sujudnya itu bagaimana? Maka di dalam tafsir bil ma'sur, seperti di dalam tafsir Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari telah diterangkan bahwa yang dimaksud min asari sujud itu dalam ayat tersebut secara global, Allah sedang mensifati para sahabat-sahabat yang menemani nabinya.
tentang bagaimana sepak terjangnya, sifat dan karakternya. Mereka telah digambarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Taurat, dan Injil, kemudian di dalam Al-Quran. Keras terhadap orang kafir, kasih sayang terhadap sesama muslim, dan mereka rukuk sujud mencari keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujudnya. Maka Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari mengatakan yang dimaksud bekas sujud itu, beliau mencuplik hadis dari Abu Hurairah, adalah tanda bekas sujud yang nanti di akhirat akan dikenal oleh Allah, dikenal oleh Rasulullah, mana ini umatnya, mana ini yang bukan umatnya. Intinya itu adalah identitas kemuslimannya. Ishadu bi ana muslimin. Maka itulah yang kita ketahui di dalam tafsir, yaitu orang-orang yang biasa berwudu, orang-orang yang sholat, ini akan membekas pada wajahnya. Dan disinilah pula nanti Allah melalui nabinya dengan media syafaat untuk memilih juga atas umatnya yang ada di dalam neraka, yang mereka ahli tauhid tapi ahli maksiat, kemudian Allah bersihkan di dalam neraka. Maka untuk membedakan, mencari dan memilih ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal dari bekas sujudnya. Ini adalah tafsir original berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabarinya. Bagaimana kemudian min asari sujud di dunia, yang real, bekas sujud realnya di dunia itu bagaimana? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbuna Jalla wa Ala, perlu kita ketahui bersama bahwa sujud telah saya terangkan di depan dan dalam bentuk postingan adalah tunduk, menyungkurkan diri, mentaatkan diri kepada yang disujudi, lemah, tidak berdaya dan upaya, tidak punya kekuatan, menyerah kepada Allah. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang siap untuk diatur oleh perintah dan larangan Allah. Tidaklah seseorang dikatakan telah sujud kepada Allah dalam 5 waktu dan sunnah-sunnahnya, akan tetapi di luar ketika dia bermasyarakat, dia tidak mencerminkan orang yang sujud kepada Allah, yaitu dalam bentuk mentaati semua perintah dan larangan Allah. Berapa banyak orang-orang mengatakan kami sujud pada Allah, dalam ungkapan yang lain saya menyerah kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan, kita ini lemah, semua adalah dari Allah. Ini adalah penguraian kandungan daripada orang yang sujud. Tapi apa ternyata? Ternyata mereka tidak patuh ketika mengatakan saya menyerah, tapi Allah mengeluarkan sebuah aturan yang harusnya orang yang patuh itu, orang yang sujud, mengikuti apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Allah kemudian mengeluarkan sebuah aturan, mereka tidak mentaatinya. Ini berarti dia tidak sujud. Sujudnya di dalam sholat tidak dibawa dalam kehidupan daripada dirinya. Saya ambil contoh. Ketika seseorang mengatakan saya menyerah kepada Allah, totalitas menyerah, tidak ada daya dan kekuatan, harusnya kan orang itu rela untuk diapa-apakan oleh Allah. Maka ketika Allah memerintahkan, ini contoh kasus, hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri serta anak-anak perempuan kaum muslimin untuk menghulurkan jilbabnya. Akan tetapi mereka tidak mau memakai jilbab, menutup aurat. Ini bukan bentuk sujud. Ini bukan bentuk yang ia katakan dan gembar-gemborkan. Saya menyerah, saya tawakal, saya tidak punya apa-apa, tidak daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Tapi begitu menyerah, diatur sama Allah, gak gelem. Khalas. Ini bukan daripada bentuk sujud sejatinya, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimbolkan dengan tersungkurnya diri kita, meletakkan kepala ke bumi hingga mencium dan tersungkur di bumi, berhadapan dengan Allah tanpa hijab. Maka orang semacam ini bukan sujud.
Dalam contoh yang lain, ketika orang mengatakan saya menyerah kepada Allah, tetapi dia memakai hukum-hukum dalam kehidupannya bukan selain daripada hukum Islam, hukum Tauhid, maka ini belum sujud. Ini adalah contoh-contoh daripada yang menyelisih daripada pengertian min asaris sujud. Bekas sujudnya tidak dibawa kepada kehidupannya. Kalau orang itu sujud, orang itu menyerah, dia akan taat kepada semua perintah dan larangan Allah. Loh, nggak mungkin 100% iya, tapi terus dan terus berusaha menjalankan perintah dan larangan Allah. Bagi kaum perempuan contohnya adalah berhijab. Jangan kemudian yang penting hatinya, iku agama sapa koyo ngono iku. Itu pemikiran siapa? Islam itu berhijab ya luar ya dalam, lahir dan batin. Ini hanyalah alasan dan alibi orang yang tidak berjilbab, tidak mau menutup auratnya. Dan contoh-contoh yang lain termasuk aurat laki-laki, Allah telah menetapkan melalui nabinya di atas, di bawah lutut, menutupi pusar. Tapi berapa banyak laki-laki yang ironisnya sekali sedang kerja bakti ke masjid semisal itu pakai celana pendek ke rumahnya Allah. Bagaimana kamu? Kamu bertamu ke rumah orang harus mengikuti aturan kesantunan dan kesopanan. Apalagi ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperhatikan. Tapi sementara dia berkata makrifat, dia berkata toriko, dia berkata arif billah. Loh, awak mulai arif billah, awak mulai makrifat. Orang yang arif billah, makrifatullah adalah orang yang paling tunduk dan taat kepada semua perintah dan larangan Allah tanpa reserve. Pertanyakan kembali tentang sujudmu, makna sujudmu. Jangan-jangan engkau hanya sujud dalam sholat, tetapi di luar sholat engkau tidak bawa sujudmu. Atau bahkan engkau tidak pernah sujud alias tidak pernah sholat. Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka min asari sujud, bekas sujud yang konkret adalah bekas ketaatan seseorang itu kepada Allah, bukan nampak pada wajah secara fisik dan melulu. Itulah tafsirnya, bukan itu saja, walaupun itu masuk di dalam pengertian tafsir secara zahir. Tetapi yang paling esensi hakikatnya yang dimaksud dengan bekas sujud bukan pada dahinya yang hitam, bukan, tetapi yang paling esensi adalah bekas sujud, bekas ketundukan dan ketaatan orang itu apa? Konkretnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam min asari sujudnya dengan para sahabat, Futuh Mekah, dan jadinya Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, tersebarnya Islam kemudian. Sujud atau min asari sujudnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putra kandungnya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam adalah min asari sujudnya berdirinya bangunan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin wal muslimat hari ini. Min asari sujudnya, bekas sujudnya daripada Wali Songo. Nah, kita tarik feedback kepada negeri tercinta kita. Wali Songo, Wali Sembilan, min asari sujudnya tersebarnya Islam di seluruh bumi Nusantara. Ini min asari sujud, bekas ketaatan mereka. Sekarang apa bekas ketaatanmu, wahai saudaraku dan saudariku? Apa bekas min asari sujud saya, Anda, dan kita semua? Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat, dan di lain waktu dan kesempatan saya bisa menyambungnya kembali dan mengkaji dan menguak dan mengupas lebih jauh dan lebih dalam hingga ke dasar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.